Horas, mulia tema di Tuhan. Selamat datang kembali di podcast kita. Saya admin Kerik Mahub, siap menemani Bapak Ibu Abang Kakak sekalian di dalam episode kali ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan sukacita. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menghibur dan menguatkan hati, apalagi di tengah hiruk pikuk kehidupan kita yang serba cepat. Temannya adalah kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Bapak Ibu, Abang Kakak, kalau dengar kata kasih setia, apa yang langsung terlintas di pikiran? Mungkin janji pacar, janji suami atau istri, atau janji kawan. Tapi kadang janji itu kayak sinyal HP di kampung. Kadang ada, kadang hilang, kadang putus-putus. Atau kayak resolusi tahun baru. Semangatnya hanya di awal, tengah jalan bubar. Pernah nggak sih Bapak Ibu janjiin sesuatu ke anak atau ke cucu? Nanti kalau papa, mama pulang dari Medan, bapak atau mama belikan mainan mahal. Pas pulang cuma bawa oleh-oleh kue Ambon, mainannya lupa atau uangnya udah keburu habis. Nah, kalau kita aja kadang nggak konsisten sama janji kita, gimana dengan janji Tuhan? Apakah Tuhan juga begitu? Tentu saja tidak. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Kita akan menggali kebenaran ini dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 24. Tapi tidak kita baca sekaligus, nanti kita baca dari poin ke poin. 1 Tesalonika pasal 5 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana hidup sebagai orang percaya. Dan di tengah nasihat itu, Paulus menguatkan mereka dengan janji bahwa Allah yang memanggil mereka itu setia dan akan menggenapi janjinya. Di dunia yang serba berubah, penuh ketidakpastian, dan seringkali membuat kita tawar hati, kita butuh pegangan. Nah, pegangan kita adalah kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Jadi tujuan kita hari ini adalah agar kita memahami bahwa kasih setia Tuhan itu adalah dasar bagi kehidupan Kristen yang praktis, sehingga kita bisa hidup bersukacita, berdoa, bersyukur, dan tetap kudus sampai kedatangan Kristus. Bagaimana Bapak Ibu? Siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, kasih setia Tuhan itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga tercermin dalam bagaimana kita hidup di tengah komunitas, di tengah gereja, di tengah keluarga besar kita. Sekarang coba kita lihat, kita baca ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bapak Ibu, Abang Kakak, sebagai kita orang Batak, kita kan diajari untuk menghormati orang yang tua atau tetua. Betul tidak, Bapak Ibu? Di gereja kita juga diajarkan untuk menghormati pendeta, penatua, dan semua pelayan Tuhan yang bekerja keras melayani kita.
Mereka itu adalah pemimpin yang Tuhan tempatkan untuk membimbing dan bahkan menegur kita. Jujur nih, kadang kita ini suka protes. Kalau ada pendeta atau penatua yang menegur kita, cuma begitu aja ditegur. Pak pendeta ini, apa pula dia itu? Kira-kira begitu ya. Padahal mereka menegur itu karena kasih, supaya kita nggak salah jalan. Sama kayak orang tua kita menegurkan, nggak mungkin kita langsung balas memaki atau marah-marah sama orang tua kita sendiri. Jadi di era digital ini, mudah sekali kita nyinyir atau bahkan menyerang pribadi hamba Tuhan di media sosial. Ayat ini menasihati kita untuk menjunjung mereka dalam kasih, bukan menghakimi. Jika ada masalah, selesaikanlah dengan damai dan cara yang benar, bukan dengan menyebarkan gosip atau fitnah di grup WhatsApp keluarga kita. Itu tidak alkitabiah. Ada seorang penafsir, yaitu William Barclay. Ini sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin gereja awal seringkali tidak memiliki jabatan formal atau gaji. Mereka itu melayani dari hati. Oleh karena itu, jemaat didorong untuk menghargai pekerjaan dan pengorbanan mereka, dan menghormati mereka bukan karena status, tapi karena pekerjaan mereka di dalam Tuhan. Itu luar biasa. Jadi intinya adalah kasih setia Tuhan itu dicerminkan dalam komunitas yang saling menghormati, terutama menghormati pemimpin rohani. Sekarang kita coba lanjut ke ayat yang berikutnya, itu tentang bagaimana kita saling membangun dan menjaga damai. Itu ayat 14 dan 15. Demikian bunyinya. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ini adalah tugas kita sebagai anggota keluarga Allah. Ada yang tidak tertib, mungkin sering bolos gereja, hidupnya sembarangan, sering bikin onar. Ada yang tawar hati, lagi sedih, putus asa, bahkan tertekan. Ada juga yang lemah, mungkin lagi sakit, kesulitan ekonomi, atau merasa tak berdaya. Di sini kita semua dipanggil untuk saling menolong. Bapak Ibu, sebagai orang Batak, itu kan kalau ada kawan susah, biasanya cepat tanggap, iya kan? Ayo waduh, adong dope noeng balajom, adong dope langonmu. Wah, adong masalah uang. Sebenarnya ketika kita perhatian begitu, itu sangat bagus. Tapi kadang kita juga suka jadi hakim yang cepat menghakimi, apalagi kalau ada yang salah. Memang dia itu gak berubah-berubah. Memang dasar ya. Padahal kita dipanggil untuk sabar dan mengusahakan yang baik. Di tengah cancel culture dan mudahnya kita menghakimi di media sosial, firman ini mengingatkan kita untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Jika ada yang menghina kita, menfitnah, atau berbuat buruk, jangan langsung balas dendam atau perang di kolom komentar. Ini bukan medan perang. Belajarlah untuk membalas dengan kebaikan. Ini butuh kekuatan dari Tuhan. Jadi bahwa yang kita baca tadi dikatakan mereka yang tidak tertib, itu dalam bahasa Yunani disebut taktos. Adalah mereka yang malas, tidak mau bekerja, dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Jadi jemaat harus menegur mereka,
tetapi sekali lagi tentu dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kasih dan disiplin dan komunitas Kristen. Jadi Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu memampukan kita untuk membangun komunitas yang saling mengasihi, menegur dalam kasih, menghibur yang sedih, membela yang lemah, dan tidak membalas kejahatan. Ini tentu indah sekali ya. Sekarang kita masuk ke ayat yang 16-18. Bagaimana hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi ini merupakan bagian yang sangat pribadi, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ayat 16-18 ini seringkali jadi ayat hafalan. Tapi apakah kita benar-benar menjalankannya? Dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, ini adalah resep kehidupan Kristen yang sehat, resep kebahagiaan yang Tuhan berikan. Dikatakan yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Ini bukan berarti hidup kita tidak ada masalah, tidak ada kesedihan, tapi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang bersumber dari Tuhan, yang tidak tergantung pada keadaan. Mau untung, mau rugi, mau sehat, mau sakit, kita bisa bersukacita karena Tuhan ada bersama kita. Yang kedua, dikatakan tetaplah berdoa. Doa itu napas hidup orang percaya. Tentu seperti orang Batak yang suka berkata-kata ya, marhata-hata, suka ngobrol, ngomong sama Tuhan juga harus sering-sering. Jangan cuma pas ada maunya aja baru berdoa. Doa itu komunikasi dua arah. Kita bicara sama Tuhan dan Tuhan juga bicara sama kita lewat firman-Nya. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, ini yang paling susah kan? Pas lagi dapat berkat, gampang bersyukur. Pas lagi susah, lagi sakit, lagi di PHK, atau lagi dimaki orang, bisa nggak bersyukur? Firman Tuhan bilang, dalam segala hal. Artinya, mau enak, mau nggak enak, mau untung, mau rugi, kita harus tetap bersyukur. Kadang kita ini kalau bersyukur itu kayak mau ambil gaji. Semangat banget, makasih Pak, segini ya. Tapi kalau komplain, pasti full power. Aduh Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa harus saya? Kenapa bukan dia? Padahal Tuhan mau kita bersyukur karena itulah kehendaknya. Di tengah gempuran media sosial yang menampilkan hidup sempurna orang lain, mudah sekali kita jadi tidak bersukacita, tidak bersyukur, dan lupa berdoa. Kita jadi suka membandingkan diri, merasa kurang, dan akhirnya mengeluh. Mari kita lawan mentalitas ini dengan bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Jadi intinya, kasih setia Tuhan itu adalah dasar bagi kehidupan yang penuh sukacita, doa yang tak henti, dan ucapan syukur dalam segala keadaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan kekudusan. Setelah bicara tentang komunitas dan hubungan pribadi, Paulus lanjut bicara tentang bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan kekudusan. Sekarang mari kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 19-22. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di sini yang pertama dikatakan janganlah padamkan roh. Roh Kudus itu seperti api. Kalau kita enggak pakai, enggak hidup dalam ketaatan, enggak melayani, lama-lama apinya bisa padam. Roh Kuduslah yang memimpin kita, memberikan karunia, dan mengingatkan kita akan firman Tuhan.
Kalau kita terus-terusan mengabaikan bisikannya atau malah melakukan dosa yang kita tahu salah, itu sama saja kita memadamkan Roh Kudus dalam diri kita. Yang kedua, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ini berbicara tentang pesan-pesan Tuhan, termasuk khotbah, pengajaran, atau karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan melalui hamba-hambanya. Jangan disepelekan, jangan mentang-mentang pendetanya masih muda atau khotbahnya pakai bahasa Batak, kita jadi meremehkan. Dengarkan baik-baik, karena itu firman Tuhan. Yang ketiga dan yang keempat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ini penting banget di zaman sekarang. Banyak informasi, banyak ajaran, banyak video di YouTube, banyak influencer yang kadang mengajarkan hal-hal yang keliru. Kita harus pintar memilah, jangan asal telan mentah-mentah semua yang kita lihat atau dengar. Uji dengan firman Tuhan, pegang yang baik, buang yang sampah, dan jauhi segala jenis kejahatan, sekecil apapun itu. Jadi Bapak Ibu, zaman sekarang ini kan banyak banget nubuatan. Kalau kita lihat dibaca di grup WhatsApp keluarga kita, yang dikatakanlah besok harga cabai naik, nanti 2 jam lagi siang kiamat. Kadang kalau kamu nggak share pesan ini ke 10 grup, kamu bakal sial. Kita jangan langsung percaya semua. Uji dulu, pegang yang baik, buang yang sampah. Jangan sampai kita jadi penyebar hoax yang merugikan orang lain. Memadamkan roh juga bisa berarti kita mengabaikan suara hati nurani yang dibimbing Roh Kudus. Atau kita terlalu sibuk dengan hal duniawi sampai lupa waktu berdoa dan baca firman. Mungkin segala sesuatu sangat relevan dengan informasi yang bertebaran di internet dan media sosial. Jadi jangan jadi penyebar hoax atau informasi yang tidak benar. Intinya, kasih setia Tuhan memampukan kita untuk hidup peka terhadap pimpinan Roh Kudus, memilah kebenaran, dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Yang bagian yang terakhir ini ada jaminan kasih setia Tuhan. Inilah puncak dari semua nasihat Paulus. Ini adalah bagian terpenting dan puncak dari seluruh nasihat. Setelah semua perintah yang diberikan, Paulus menutupnya dengan jaminan. Dikatakan di ayat 23 dan 24, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Siapa yang akan menggenapi semua nasihat ini dalam hidup kita? Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tapi Allah damai sejahtera. Dia sendiri yang akan melakukannya. Dia akan menguduskan kita. Menguduskan artinya memisahkan kita dari dosa dan menjadikan kita miliknya. Semakin serupa Kristus, baik roh, jiwa maupun tubuh kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita hanya perlu berserah dan taat. Dan yang paling penting adalah ayat 24. Dikatakan, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Ini adalah inti dari tema kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, ini seperti kita pesan makanan online. Kita sudah pesan, sudah bayar, tinggal tunggu saja. Lalu abang ojolnya sampai. Kita nggak perlu khawatir makanannya nggak sampai, karena abang ojolnya itu ada sistemnya. Itu setia dalam pekerjaannya. Apalagi Tuhan, kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Si William Barclay menyoroti bahwa keselamatan adalah proses yang melibatkan pekerjaan Allah. Pengudusan adalah karya Roh Kudus yang memimpin orang percaya menuju kekudusan yang lengkap.
Dan jaminan terbesar adalah karakter Allah sendiri. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya hingga selesai. Dia tidak akan unfollow kita, tidak akan mute kita, apalagi block kita. Dia akan terus membersamai kita. Mungkin kita sering merasa lelah, merasa nggak sanggup menjalankan semua perintah Tuhan. Kita mungkin sering gagal, tapi ingatlah, Tuhan kita setia. Kalau Dia sudah memanggil kita, Dia pasti akan memperlengkapi kita. Dia akan menguduskan kita, dan Dia akan menjaga kita sampai pada hari kedatangannya. Jadi intinya adalah, kasih setia Tuhan adalah jaminan kita. Dia yang memanggil adalah setia, dan Dia pasti akan menggenapi janjinya untuk menguduskan dan memelihara kita sampai akhir. Luar biasa kan? Bapak, Ibu, abang, kakak yang terkasih, ini kita sudah merenungkan kebenaran agung dari 1 Tesalonika 5 ayat 12-24 tentang kasih setia Tuhan yang tetap selama-lamanya. Kita belajar bagaimana kasih setia Tuhan itu menuntun kita untuk hidup dalam komunitas yang sehat, saling menghormati pemimpin dan saling membangun dengan kasih. Yang kedua, hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Lalu yang ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dengan menguji segala sesuatu dan menjauhkan diri dari kejahatan. Lalu yang terakhir, dan semua ini kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena jaminan kesetiaan Tuhan yang akan menguduskan dan memelihara kita sampai akhir. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan kita bawa pulang hari ini? Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah ada area dalam hidup kita yang masih belum mencerminkan kasih setia Tuhan? Mungkin dalam cara kita berhubungan dengan sesama, atau dalam sikap kita terhadap masalah. Mari kita hidup dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan itu setia. Meskipun kita sering tidak setia, Dia tidak pernah berubah. Peganglah janjinya erat-erat. Yang terakhir, biarlah kasih setia Tuhan menjadi dasar bagi setiap langkah kita, dari hal kecil sampai hal besar, karena Dialah yang memanggil kita, dan Dialah yang akan menggenapinya. Jadi Bapak Ibu, jangan khawatir lagi ya. Kalau Tuhan sudah bilang iya, itu pasti iya. Nggak ada istilah OTW atau on the way yang nggak sampai-sampai, atau istilah PHP, pemberi harapan palsu. Tuhan itu on time dan on target. Dia akan pasti menggenapinya. Amin. Mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah menguatkan hati kami hari ini. Kami diingatkan akan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan, yang menjadi dasar bagi hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, saling mengasihi, bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, dan hidup dalam kekudusan. Kami percaya Engkau yang telah memanggil kami adalah setia, dan Engkau juga akan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami sampai pada kedatangan Tuhan Yesus kembali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, abang kakak sekalian yang sudah mendengarkan podcast ini hari ini. Semoga firman Tuhan memberikan dan menguatkan kita semua. Jangan lupa untuk terus hidup dalam kasih setia Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Horas.